Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sungguh diri ini kadang terkagum-kagum dengan dunia. Begitu terpesona sampai lupa daratan. Dunia pun dikejar-kejar tanpa pernah merasa puas. Sifat qanaah atau merasa cukup dengan setiap nikmat rezeki pun tak sadar jarang dimiliki. Demikianlah watak manusia. Inilah yang terjadi pada banyak orang, termasuk mungkin pada diri ini. Sebuah renungan bagi kita semua. Apa sebenarnya hakikat dunia ini? Mengapa kita kerap kali silau karenanya? Dan harus bagaimana kita menyikapi dunia agar kelak tak menyesal di akhirat? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait tema menaklukkan dunia. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda dan ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayahanda. Masya Allah. Sehat Pak Kiai? Sehat, seger. Alhamdulillah, senang sekali setia menemani hari-hari kita ya di pagi hari ini. Ini menarik sekali temanya hari ini Pak Kiai. Soal bagaimana kita harusnya memandang dunia. Nah nanti mungkin kita bisa elaborasi lebih panjang lagi. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, dunia kan memang tempat kita hidup, memang apa ya, kadang-kadang tuh betul yang mungkin tadi disampaikan di pembukaan ya, bahwa kita tuh kerap silau sama dunia. Apa-apa tuh memang melihatnya pangkatnya apa, jabatannya apa, hartanya berapa banyak. Tapi di sisi lain, sependek yang saya tahu, dalam Quran, dalam Islam tuh sebenarnya dunia itu juga seolah-olah, saya nggak tahu ya, mungkin nanti Pak Kiai bisa menjelaskan dengan lebih baik. Dunia itu juga terlaknat. Nah sebenarnya bagaimana konteks kita memahami terlaknatnya dunia itu seperti apa dalam pandangan mungkin tasawufnya Al-Ghazali. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk sampai kepada kata mal'unun ya, dunia itu yang dilaknat. Wa ma fiha, dan orang, barang dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu. Karena dianggap yang semacam itu karena sudah diberitahukan tapi masih tertipu juga gitu loh. Nah Imam Ghazali dalam Ihya itu mengatakan bahwa ad-dunya bisurati mar'atin malihah. Dunia itu ditampilkannya itu dipandang oleh orang banyak itu seperti wanita yang cantik. Sehingga banyak orang yang menyenanginya padahal sudah tua. Sudah tua, cuma dia memoles diri dengan bersolek yang begitu cantik sehingga orang senang. Nah padahal Imam Ghazali mengatakan berapa banyak orang yang jatuh tersungkur, berapa banyak orang yang terbunuh, berapa banyak orang yang bertengkar gara-gara urusan dunia gitu loh. Jadi kalau seandainya orang masih konsentrasinya masih ke sana juga, Imam Ghazali nggak mau bilang bodoh, enggak, cuma dianggapnya kita masih tidak pandai melihat masalah yang sebenarnya itu tadi. Nah memang ada satu hadis yang mengatakan anna dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat. Dalam pengertian apabila maknanya dilaknat itu dicaci itu, dihina, direndahkan itu, manakala memang benar-benar dia memegangnya. Tetapi kalau orang itu memang mampu menaklukkannya sesuai dengan tema kita ini, maka dia tidak dimanfaatkan oleh dunia. Tetapi dia yang memanfaatkan dunia sebenarnya enggak. Karena yang dibilang mal'un itu bukan zatnya. Tetapi orangnya yang ketika dia menggunakannya salah baru dia terlaknat gara-gara dunia. Tetapi kalau dia pintar malah dia termasuk orang yang disebut cerdas. Karena mampu menguasai ya ibaratnya itu menangkap kuda dari hutan yang masih liar tetapi bisa menurun dan dia bisa gunakan untuk kepentingannya dia menuju tujuan. Dunia seperti itu. Ada istilahnya jangan memasukkan dunia itu ke dalam hati. Begitu ya Pak Kiai. Betul. Jadi sebenarnya kita mendefinisikan
bagaimanakah sebenarnya sosok hamba yang bisa menaklukkan dunia untuk bisa membawanya nanti ke akhirat itu yang positif itu seperti apa Pak Kiai? Gini, menarik ini Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita ini kan punya relung hati ya. Iya. Ada relung hati. Kalau kita masukkan ke situ, kemudian hilang, berkurang, nanti dia kecewa. Iya, betul. Nah, oleh karena itu diajarkan oleh para mutasawwifin, taruhlah uang itu di bank, taruhlah mobil itu di garasi, taruhlah emas itu di berangkas. Jangan ditaruh di hatimu. Dan tempatkan bahwa dalam hati itu hanya untuk kecintaan kepada Allah saja. Kecintaan kepada izul Islam wal muslimin, hanya itu saja. Maka dunia itu nggak ada pengaruhnya sama dia. Maaf kata, seandainya tuh meledak, ada musibah alam, nggak ada pengaruhnya sama dia. Okay. Nah, tapi kalau dia dimasukkan di dalam hati, maka dia nggak bisa tidur, nggak doyan makan, tidak menarik lagi untuk bekerja semangat. Nah, itu ada ruginya kalau dia dimasukkan dalam hati. Nah, tidak memasukkan dalam hati itu dalam kajian disebut dengan zuhud. Ya. Memanfaatkan tetapi tidak mencintai. Oke. Ya. Jadi memanfaatkan tetapi tidak mencintai. Atau mungkin tidak merasa memiliki ya. Karena pada dasarnya apapun ya, saya itu juga sedang belajar. Jadi bersamaan dengan belajar tasawuf ini, ya, betul, harus terus menanamkan pada diri ya bahwa itu setiap saat. Karena namanya manusia itu kan kadang lupa ya Pak Kiai. Yang namanya harta, anak, mungkin keluarga, itu kan semua berarti titipan ya. Betul, betul. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu merasa memiliki semuanya. Iya. Begitu ya Pak Kiai? Betul. Karena diajarkan memang bahwa kalau kita cinta jangan berlebih-lebihan dengan cinta. Kalau kita benci jangan berlebih-lebihan dalam membenci. Karena bisa jadi suatu saat akan berbalik. Nah, orang yang kita cintai jadi kita musuhi, orang yang tadinya musuh kemudian jadi orang yang terbaik. Kan fakta di masyarakat nyatanya semacam itu. Begitu juga tentang keinginan, tentang memanage hati itu gambarannya sama seperti itu. Jadi nafs terhadap dunia ini juga itu tadi harus pintar-pintar dikelola. Betul. Itu kuncinya memang di hati ya Pak Kiai? Kuncinya di hati. Dan ini pas banget memang tasawuf ya. Jadi harus terus belajar supaya itu tadi nggak terus melekat gitu. Iya. Nah, caranya gimana Pak Kiai? Supaya maksudnya kita betul-betul selalu diingatkan bahwa oke, dunia ini sementara, apa yang kita miliki di dunia ini bisa Allah ambil kapan saja gitu. Supaya hati itu juga bisa lapang menerima kenyataan ini gitu Pak Kiai. Dia mesti kenal emas dulu baru mengetahui, baru bisa dia mengatakan bahwa logam yang lain itu nggak bernilai. Setuju. Atau rendah. Setuju. Ya. Kalau dia tidak mengenal emas, maka dia susah, dia akan keliru dalam memilih. Nah, Nabi suatu saat nih ilustrasinya, Nabi sedang berjalan di satu jalan, kemudian ada kambing yang mati gitu. Maka Nabi bertanya sama sahabatnya, berhenti. Jadi Nabi berhenti di samping kambing itu, kambing yang bangkai yang bau itu. Ya, beliau mengatakan atarauna hadza sa'an ahwana ila ahliha. Apa pendapatmu? Ya, tidak bernilainya bangkai ini bagi si pemiliknya ini. Maka sahabat mengatakan min hawaniha alkuha, dari lantaran rendah ini makanya dibuang. Jadi kalau seandainya dia berharga nggak mungkin dibuang ini gitu ya. Betul. Maka Nabi bilang wallah, demi Allah, wallazi nafsi biyadi. Ya, demi zatku yang berada di tangan Allah bahwa ad-dunya ahwanu min hadza. Dunia itu lebih hina lagi dari ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, maka kita ngerti emas, bahwa yang disebut emas itu bukan sekarang. Emas itu nanti. Berarti yang ini itu sama kambing aja, ya, lebih rendah. Bahkan ada hadis lain, kamu mau beli harga berapa nih? Nabi dalam bahasa redaksi yang lain, kamu mau beli harga berapa nih bangkai ini? Kamu nggak ada yang mau, dikasih pun tidak mau. Ketahuilah bahwa dunia ini lebih rendah dari ini.
Nah, jadi dia tua, dia jelek, dia bau. Tapi kadang polesannya itu yang membuat kita lupa. Polesannya gitu. itu yang bikin. Menarik sekali Pak Kiai. Ini harus kita lanjutkan dulu nih pembahasannya. Di segmen berikutnya kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Bandi, salah seorang guru di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pak Ustadz, izin bertanya. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtagi fi ma'ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kita diperintahkan untuk keseimbangan, mengejar kehidupan dunia, di sisi lain kita keseimbangan untuk kehidupan akhirat. Lalu ada hadis yang menyatakan bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ini bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Satu sisi kita dalam tema ini diminta untuk menaklukkan dunia, tapi di sisi lain kita butuh dunia. Bagaimana keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, langkah apa yang terbaik agar kita bisa menundukkan dunia, tetapi kita juga tidak menghilangkan pahala kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Trik-triknya bagaimana Pak Kiai? Karena kita satu sisi tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa kebutuhan dunia, di sisi lain kita juga sangat membutuhkan kehidupan yang abadi kekal di akhirat. Mohon pencerahannya dan jawabannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menaklukkan Dunia. Pak Kiai, baru saja kita menyaksikan tadi ada pertanyaan dari Pak Aji Bandi ya. Beliau seorang pengajar di Jakarta Selatan. Saya tangkap sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip. Yang pertama adalah bagaimana menyeimbangkan dunia dan juga akhirat kita. Tips dan triknya apa supaya dunianya tetap dapat, kita tetap dapat berkah dunianya, tapi untuk nanti perjalanan di akhiratnya kita juga nggak ketinggalan Pak Kiai. Tafadhol. Baik, terima kasih Mbak Mila dan Pak Aji Bandi. Betul. Di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan tambah rezeki dan tambah kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Nggak boleh seimbang. Oh, nggak boleh seimbang. Nggak boleh seimbang. Kalau seimbang, kita termasuk orang yang rugi. Oh, oke. Nih dicatat ya. Jadi nggak boleh seimbang. Nggak boleh seimbang. Coba lihat ayat yang disampaikannya itu tadi, wabtaghi fima ataqallah. Carilah, berusahalah apa yang Allah hadirkan, Allah datangkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa duniamu. Dunia itu cuma jangan lupa. Pokoknya jangan lupa aja Jangan gitu lupa. ya. Oh, oke. Maksudnya ibadah terus, lupa makan, ya puasa seumur hidup, malam sehingga istrinya lagi tidak ada manfaatnya, maka itu salah, ya. Jadi yang benar itu volumenya itu semua diikat untuk kepentingan akhirat. Tapi walatan sanasi baka minad dunya, sehingga kau tapi jangan lupa urusan dunia. Sehingga dari ayat ini, kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, walatan sanasi baka, mereka itu makan ada kelasnya Mbak Mila. Ada yang levelnya mereka itu makannya itu hanya sekedar meluruskan tulang belakang. Menegakkan tulang punggung. Ya, berarti kan kira-kira seperempat makan, seperempat piring, setengah gelas dia anggap sudah cukup. Ada orang yang lebih banyak lagi. Ada yang lebih banyak lagi, tergantung. Walaupun sebenarnya ini tergantung dari dia cara memahami walatan sanasi baka minad dunya. Jadi dia nggak akan sedih ketika dia sedang sholat kemudian dia lemas, dia terjatuh dan dia meneruskan sholatnya sambil duduk. Kenapa? Karena memang walatan sanasi baka minad dunya. Jadi Pak Haji Bandi kalau mau menyamakan umpamanya pengertiannya sama itu maknanya 50-50% salah. Oh, salah. Ya, itu berdasarkan perspektif Al-Quran. Sekarang hadis yang dibacakan itu
apa itu i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada. Coba lihat ya, menarik nih redaksinya ini. Jadi diksinya menarik. Carilah dunia seakan-akan dunia kau hidup selamanya. Betul. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi cari urusan akhirat seakan matinya besok. Kalau ada orang yang matinya besok, masalah yang besok meninggal, sama ini yang panjang, mesti didahulukan yang mana? Yang mati besok dong. Yang mati besok. Iya, jadi gimana caranya nih ya mengamankan itu tadi ya gitu ya. Jadi dua antara hadis dengan ayat ini sejalan. Okay. Jadi urusan dunia nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Dia masih panjang. Tapi urusan akhirat bisa jadi habis ini meninggal. Habis ini meninggal, betul. Ya, bisa jadi kita nggak ketemu besok. Jadi maksudnya pentingkan urusan akhirat. Oke, jadi bungkus, kalau saya boleh simpulkan dalam versi saya Pak Kiai, jadi bungkus semua aktivitas dunia kita itu tujuannya untuk akhirat. Iya, betul. Misalnya lagi, mungkin Pak Kiai ya, kita lagi makan gitu ya. Bismillah makan. Makan ini kan bagian juga dari bentuk menjaga tubuh kita supaya kita ibadahnya bisa baik begitu. Jadi semua itu harus dikaitkan sama akhirat ya, supaya nilainya jadi iya, kalau ditanya beda. Kiatnya tadi, trik-triknya tadi itu, ya begitu tadi. Semuanya Pak Bandi ikat dengan lillahi ta'ala. Masya Allah, betul. Ya, maka apabila semua diikat dengan lillahi ta'ala, saya makan supaya saya kuat beribadah. Saya tidur supaya saya tidak jatuh ketika berdiri sholat. Semua ketika dia mandi karena dia tidak mau menyakiti saudaranya dengan bau tubuhnya. Ketika dia berkomunikasi, maka dia ingin bersedekah dengan senyumnya. Maka ini adalah kiat-kiat dia untuk menumpuk sebanyak mungkin urusan akhirat. Oke, jadi ternyata wah kita sebenarnya bisa panen kalau gitu. Panen. Pak Kiai, maksudnya hal-hal kecil, misalnya makan pakai tangan kanan. Oh, karena Rasulullah ngajarinnya makan pakai tangan kanan. Itu bisa jadi bernilai ibadah sebenarnya kalau kita. Ya, bahkan di dalam Imam Ghazali mengatakan gini. Orang yang pintar itu perbuatannya satu tapi pahalanya banyak. Masya Allah. Nah, kita pengen begitu Pak Kiai. Jadi bonusnya pengennya banyak. Ya, masuk ke masjid. Oke. Masuk ke masjid itu pertama dia mengikuti firman Allah. Wal akifina fil masajid, orang-orang yang i'tikaf di masjid. Yang kedua, dia mengikuti perintah Rasul. Yang ketiga, maka dia bisa i'tikaf. Yang keempat, dia bisa melakukan sholat. Yang kelima, dia bisa mengisi waktu untuk matanya tidak melihat, telinga tidak melihat. Pekerjaannya satu tetapi niatnya banyak sekali. Oh, panennya di situ. Nah, maka itu innamal a'malu bin niat. Kenapa Nabi mengatakan dalam bentuk jama? Bin niat, bukan bin niyah. Oh, kalau niat itu tunggal Pak. Tunggal. Okay. Kenapa? Bin niat maknanya satu perbuatan itu bisa dilipat gandakan. Masya Allah ya, Masya Allah, betul-betul. Jadi itu tadi ya, bungkuslah semuanya sekarang tuh. Jadi kalau misalnya kita lagi, misalnya nih Pak Kiai di rumah gitu, suami minta apa, kita aduh malas. Oh enggak, ini bagian dari ibadah ya. Ditambah lagi, tambah banyak supaya dia senang, supaya dia bahagia. Allah memang nyuruh untuk begini. Jadi supaya kita tuh happy ya. Karena nanti ada ganjaran. Tapi kita boleh, maksudnya kita juga boleh boleh membayangkan reward yang Allah kasih ya Pak. Oh boleh. Kalau ihtisaban itu maknanya mintanya cuma Allah saja. Jadi kalau kita punya tamanni gitu ya, maafi indillah, pengen apa yang diberikan oleh Allah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia tercela kalau permintaannya itu ada pada tangan-tangan manusia. Oke, jadi pada makhluk. Tapi kalau kita kemudian mengaitkannya kepada Allah, kembali lagi ke Allah, insya Allah jadi tambahan pahala. Boleh. Mantap, mudah-mudahan kita bisa jadi itu tadi, hamba yang cerdas. Iya, jadi dapat bonus yang banyak. Satu perbuatan, pahalanya bisa 10, 20, 30. Ini pengetahuan juga buat kami Pak Kiai. Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menaklukkan Dunia. Pak Kiai, pertanyaan saya, teladan seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan para salafus saleh gitu ya, para ulama-ulama terdahulu terkait memandang dunia? Karena gimana ya, sekarang ini tantangannya kan luar biasa Pak Kiai. Sosial media gitu ya, itu membuat kita tuh jadi gampang silau memang dengan mungkin pencapaian orang lain ya dalam konteks kacamata dunia. Apa yang perlu kita riset lagi, kita pahami lagi, kita kembalikan lagi kepada jalan syariat gitu Pak Kiai? Iya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang raisuz zuhad ya, pemimpinnya orang-orang yang zuhud. Betapa beliau makanan yang sudah dibacakan Bismillah saja kalau ada orang meminta dikasih. Insya Allah. Itu satu. Dan itu pun nular. Kita lihat istri beliau, anak beliau juga sama seperti itu. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi wafat, itu bukan cuma menggantikan iktikafnya. Kalau Nabi beriktikaf 10 hari terakhir di Ramadan, diteruskan oleh istrinya. Bagaimana yang biasa diberikan pagi, siang dilakukan oleh Rasul diteruskan. Sampai-sampai gaya hidupnya pun fotokopi. Ketika beliau mendapatkan satu rezeki besar, maka dibagi-bagi uang itu. Ketika dia mau berbuka puasa, maka dia bilang kepada pembantunya, Aina futuri, mana buat buka puasa gitu. Maka pelayannya bilang, kenapa kau tidak sempatkan tadi menyisakan beberapa dinar untuk beli roti sehingga kau bisa membuka gitu. Apa yang dia bilang, kenapa kau tidak ingeti aku gitu. Sampai lupa. Ya Allah, hanya untuk dirinya saja dia lupa. Jadi nggak ada nilai gitu. Sampai untuk kepentingan dirinya sendiri aja dia lupa. Kenapa kau nggak ingatkan aku? Kalau kita punya uang, kita mau sodakokan, maka kita sudah berpikir buat kita berapa yang aman dulu. Iya lagi, gitu kadang-kadang. Iya, itu kadang-kadang terjadi Pak Kiai. Maksudnya kalau kita mau kasih orang tuh kadang mikir-mikir dulu. Aduh, harusnya kita nyisain segini dulu biar aman. Selebihnya ya udahlah gitu. Pokoknya yang dipikirin tuh diri sendiri dulu gitu. Ya, begitu juga ulama-ulama para salafus saleh. Dan ini bukan cuma sekedar Nabi Muhammad para salafus saleh. Kalau kita lihat tarik benang ke belakang, nabi-nabi terdahulu itu sama juga. Sama, ya? Kita lihat ya, umpamanya Nabi Sulaiman bin Daud. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Sulaiman ini? Nabi Sulaiman itu makannya roti tawar. Sementara beliau menyediakan daging, roti dan lain sebagainya untuk orang yang dijamunya karena dia raja. Nah, ketika ditanya kenapa kau tidak mau diberi bumbu, kenapa kau tidak mengambil daging? Aku khawatir ketika aku merasakan senang, aku lupa sama mereka. Itu satu. Ada orang ahli ibadah ketika Nabi Sulaiman sedang dilayani oleh bangsa jin, burung-burung sedang menghibur gitu. Kemudian si Abid itu mengatakan, Yabna Daud, ataqallahul mulka, wahai putra Daud, kau adalah orang yang diberikan kerajaan. Ya, mulkan aziman, satu kerajaan yang luar biasa. Karena begitu luar biasa. Apa yang keluar dari bibirnya Nabi Musa? Dia bilang mengatakan, la tasbihatun inda suhufil mu'mini khairun mimma utiya ibnu Daud. Satu tasbih saja yang ditimbang pada timbangan orang yang beriman itu lebih bagus ketimbang yang diberikan oleh putranya Daud. Jadi ini semua ini nggak ada nilainya. Ya, ma'utiya ibnu Daud yazhab. Yang diberikan kepada putra Daud itu akan hilang. Wa tasbihatun yabqa. Satu tasbih saja yang dibacakan dan itu timbang, itu kekal. Jadi apa cara pandang? Gitu. Itu yang ngomong ahlul abid, orang ahli ibadah. Masih cara pandangnya juga nggak tepat juga. Jadi kalau kita miring-miring dikit gitu, salah-salah lihat dikit, para pemirsa itu dimaklumi, ahli ibadah masih menilai begitu, seperti itu. Sehingga diluruskan. Nah, kalau yang meluruskan orang miskin,
emang orangnya nggak punya duit, emang nggak punya apa-apa gitu. Enggak, yang ngomong Nabi Sulaiman, Iya. nggak ada yang lebih kaya dari dia. Raja. ya kan? Raja, Raja Nabi dan segala raya. Rasul. Nabi dan Rasul, betul. Iya, utiya ibnu Daud yazhab. Yang diberikan kepada putra Bisa Daud itu hilang. Hilang, betul. Wa tasbihatun yabqa. Satu tasbih yang dibaca itu kekal di hadapan Allah. Oke. Berarti nilainya apa dong? Sama tasbih aja nggak sebanding. Iya, jadi ya ibarat kata dunia seisinya itu dengan ketaatan kita ya, bahasanya gitu ya. Ya. Memang ya dunia sama akhirat tuh nggak ada bandingannya ya Pak Kiai ya. Jadi ya itu tadi kembali lagi pada Harus kenali masnya, Iya, baru bisa harus. tahu yang Masya lain. Allah. Loyang itu murah. Pak Kiai, kalau kemudian ada orang yang mengatakan begini, ya udahlah kan kita tahu lah dunia itu memang tercela, dunia itu kan dengan akhirat bandingannya itu juga jauh banget dan nggak bisa dibandingkan, gitu. Ya udah, pokoknya saya kerjanya ya untuk beribadah aja. Udahlah nggak usah kerja, rezeki kan Allah yang ngatur, nggak mau repot kerja, nggak mau repot ngurusin dunia gitu. Itu boleh juga nggak begitu Pak Kiai? Nah, dalam zuhud itu ada dua. Oke. Pada orang-orang yang azimah tidak mengambil rukhsah, memang mereka nggak mau bekerja. Oke. Jadi dia hidup sederhana, ya, hidup sederhana. Mencari makan, bahasa mencari makan, dia keluar umpamanya, dagang umpamanya. Untuk satu hari sudah terpenuhi, dia pulang, dia nggak teruskan. Oke. Kalau kita kan dagang laku, kita tambah lagi volumenya. Iya. Jamnya ditambah lagi. Bukanya sampai malam gitu. Ya, bukan bahkan 24 jam, nggak ada pintunya gitu. Iya. Nah, mereka itu tidak seperti itu. Oke. Nah, itu yang kelompok yang pertama. Yang kelompok kedua adalah orang yang diusir oleh Sayyidina Umar karena dia di masjid nggak keluar-keluar. Sampai diusir. Nah, diusir, keluar-keluar, kamu bekerja. Kemudian, kenapa? Tipologinya bukan orang yang ikhlas seperti yang pertama. Oke. Ya, tipologinya bukan orang yang seperti yang pertama. Maka jangan, kalau orang tuh masih memerlukan dunia, dia mesti bekerja. Oke. Tapi orang yang sudah tidak penting, bahkan dia jijik kepada dunia itu nggak ada apa-apa. Oke. Karena dia makannya dunianya. itu dia maunya makan itu yang dihasilkan dari tangan. Kalau tidak ada pekerjaan yang tidak menghasilkan uang, maka dicarinya dedaunan muda atau rumput muda, dicuci maka dimakan. Orang yang semacam ini dia nggak pernah menyesal. Oke. Jadi bukan untuk menyiksa diri sendiri sebenarnya. Bukan. Oke, paham. Jadi titiknya di situ. Iya. Tapi kalau kemudian malah nyusahin orang lain, nggak mau kerja, malah masih ya itu Kerja. kerja, nggak bisa begini ya. Nggak boleh. Nggak boleh menyikapi dunia dengan seperti itu. Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi waktu kita terbatas. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya di Baik, episode baik. berikutnya. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Pemirsa, tidak terasa saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akap undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.